Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, di mana pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada materi kali ini adalah asal-usul asuransi yang akan disampaikan oleh Weni Putri Handini, Degar Hukum Asuransi yang akan disampaikan oleh Ayu Chandra Nuriza Agustin, asuransi yang bersih dari maisir, goror, dan riba yang akan disampaikan oleh Trian Nur Rahma, dan yang terakhir, akad asuransi yang akan disampaikan oleh Ridho Mustaqim. Untuk lebih memahami tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, mari kita simak pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal-usul asuransi, yaitu asuransi syariah. Konsep asuransi syariah dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dikenal sebagai akilah. Akilah sendiri merupakan kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, maka pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut. Dan sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab bahkan sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW barulah sistem tersebut disahkan, di mana sistem akilah pada zaman Rasulullah adalah menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal dengan kuns. Nah, tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya. Mengapa setelah datangnya Islam, sistem pembayaran diat ini tetap dipertahankan? Karena sistem pembayaran diat ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengurangi pertumpahan darah, menggantikan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab bersama, dan mengurangi beban keuangan individu serta mengembangkan semangat kerjasama dan persaudaraan. Dan dalam perkembangan asuransi syariah, sistem akilah inilah yang selalu menjadi dasar dalam praktek pelaksanaan asuransi syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asal-usul asuransi konvensional. Jika asuransi syariah itu berasal dari kebiasaan bangsa Arab, maka asuransi konvensional ini berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia pada 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, yaitu saat pemerintahan Raja Hammurabi dan dikenal sebagai Perjanjian Hammurabi. Kemudian pada tahun 1600 sampai 1000 sebelum Masehi, praktek tersebut berkembang menjadi Perjanjian Botomri, di mana Botomri adalah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pedagang untuk tujuan perdagangan. Karena kapal saat itu merupakan sesuatu yang penting, para saudagar akan memberikan pinjaman uang dengan kapal sebagai jaminan. Para pemilik kapal atau peminjam uang akan dibebaskan dari hutang jika kapalnya selamat dalam melakukan ekspedisi. Kemudian sejumlah uang yang dibayarkan itu berfungsi sebagai premi wajib yang harus dibayar atas sejumlah uang yang sudah diterima. Setelah itu, pada abad kedua, muncullah asuransi perjanjian laut di kalangan bangsa Romawi, dan perjanjian tersebut menyebar ke beberapa daerah Eropa pada abad ke-14. Dalam perkembangan asuransi konvensional, pada tahun 1680, berdirilah asuransi kebakaran di London. Setelah itu, pada abad ke-18, perusahaan asuransi kebakaran ini mulai bermunculan di beberapa negara. Pada abad ke-19, mulai dikenal asuransi jiwa bagi awak kapal, yang pada awalnya merupakan bagian dari perjanjian laut, dan pada abad ke-20, perusahaan asuransi jiwa ini semakin meluas dan berkembang hingga sekarang. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia didirikan pada tahun 1843 dan kemudian pada tahun 1912 disusul oleh perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra sebagai usaha pribumi. Materi yang selanjutnya adalah sumber hukum asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dalam pengoperasionalannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan sumber hukum asuransi konvensional adalah hukum yang didasari oleh pikiran manusia dan kebudayaan. Yang pertama adalah asuransi syariah. Sumber hukumnya ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2, surat An-Nisa ayat 9, dan ada juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. MUI juga mengeluarkan beberapa fatwa tentang kehalalan asuransi syariah. Yang pertama adalah Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah.
Yang ketiga, Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Asuransi syariah juga diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun beberapa ketegasan dasar hukum dari pemerintah ini bisa dilihat pada bab 1, pasal 1, nomor 1 hingga 3. Kedua adalah asuransi konvensional. Aturan asuransi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian atau Undang-Undang Perasuransian. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Selanjutnya, asuransi yang bersih dari maisir, gharar, dan riba. Asuransi ini adalah asuransi syariah. Asuransi syariah ini bersih dari maisir, gharar, dan riba karena asuransi syariah memiliki prinsip. Yang pertama, prinsip bekerjasama dan saling membantu. Maksudnya sesama peserta itu harus saling membantu untuk meringankan beban saudara yang lainnya. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, prinsip saling bertanggung jawab. Kita harus memiliki rasa bertanggung jawab terhadap sesama. Rasa tanggung jawab ini lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis. Kemudian yang ketiga, prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain. Maksudnya, semua peserta asuransi itu harus berprinsip bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga ia tidur nyenyak dengan perut yang kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Kemudian yang terakhir, prinsip menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Gharar ini maksudnya adalah ketidakpastian. Secara harfiah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Namun, dalam konsep syariah, keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu sama lain. Kemudian maisir. Maisir ini adalah untung-untungan. Di sini ada salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tidak berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana tabaruk. Kemudian unsur riba. Dalam konsep takaful, dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah atau musyarakah. Dalam praktik asuransi syariah, sejak awal nasabah diberitahu dari mana dana yang diterimanya bila meninggal atau mendapat musibah. Dan jika peserta meninggal sebelum masa jatuh temponya habis, kekurangan pertanggungan akan diambil dari rekening khusus atau tabaruk. Dalam praktik asuransi syariah ini ada yang mengawasi, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tujuannya itu untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dalam mekanismenya, asuransi syariah itu tidak mengenal dana hangus sebagaimana yang terjadi pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reserving period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian dana yang memang telah diniatkan untuk tabaruk. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi akad asuransi. Yang pertama kita akan membahas asuransi syariah. Dalam asuransi syariah ada dua akad utama, yaitu akad tijarah. Akad tijarah ialah akad utama dalam asuransi syariah.
Akad inilah yang memungkinkan perusahaan asuransi mendapat keuntungannya karena dalam akad tijarah tujuannya adalah komersial. Akad tijarah menempatkan perusahaan asuransi sebagai pengelola atau mudharib dana sosial yang terbentuk dari uang premi semua peserta asuransi. Yang kedua, akad tabaru. Akad tabaru juga akad utama dalam asuransi syariah. Akad inilah yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Akad ini juga yang membuat asuransi diperbolehkan dalam Islam bagi sebagian kelompok ulama. Karena dalam akad tabaru tujuannya adalah saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya, akad pendukung dalam asuransi syariah. Yang pertama ada akad wakalah bil uljab. Bersama akad tijarah adalah akad yang memberi kuasa pada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana sosial atau tabaru yang nantinya akan menjadi dana investasi peserta. Hal ini sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan seluruh peserta kepada perusahaan. Lebih lanjutnya, MUI melalui Dewan Syariah Nasional merincikan hal-hal yang menjadi objek akad wakalah bil uljab dalam fatwanya nomor 52/DSN MUI /3/2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Akad pendukung yang kedua yaitu akad mudharabah mustarakah adalah gabungan mudharakah dan mustarakah. Akad ini bersama akad tijarah memberikan kuasa pada perusahaan asuransi untuk mengelola dana sosial dan menggabungkan dengan kekayaan perusahaan yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Segala hal yang termuat dalam akad wakalah bil uljab juga termuat dalam akad mudharabah mustarakah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya, akad dalam asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, prinsip perjanjian adalah akad tabaduli atau akad jual beli. Akad jual beli ini dijalankan menurut syara, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Maksudnya setiap pihak perlu saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.